Hello everyone, di video kali ini Mamaris akan membuat pastel mini isi abon yang super duper ekonomis. Why do I select that? Sebab dalam proses pembuatannya tanpa mixer sekalipun tetap bisa kalis dan renyahnya tahan lama. Tanpa menggunakan oven tetap anti melempem. Dan satu lagi, tanpa menggunakan telur sama sekali. Selain itu dengan takaran sendok, komposisi yang digunakan tetap bisa pas dan ini sangat direkomendasikan sebagai camilan di hari raya maupun camilan untuk anak kos yang memang tidak ada oven, tidak ada timbangan bahan dan alergi telur, tapi tetap ingin bisa bikin camilan gurih yang super enak. Langsung saja eksekusi resep ini ya. Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai tanpa skip untuk mengetahui cara pembuatannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mamaris semakin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, with the further talking video, let's watch the process completely and just check it out. Pertama-tama siapkan 20 sendok makan terigu protein rendah. Di video ini saya tidak menggunakan takaran menggunung, tetapi cembung tidak terlalu munjung. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya agar lebih gurih, saya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. 2 sendok makan munjung menggunung margarin. 20 hingga 25 sendok makan air disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing. Dan yang terakhir abon ayam atau abon sapi secukupnya. Di video ini saya menggunakan abon sapi, disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan terigu, garam dan kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk dengan menggunakan spatula atau centong nasi seperti ini hingga semua bahan bubuk tercampur merata. Nah, selanjutnya tambahkan margarin. Kemudian lanjut aduk-aduk kembali hingga adonan membentuk butiran-butiran. Kurang lebih jadinya seperti ini. Selanjutnya tambahkan air secara bertahap sedikit demi sedikit saja. Di video ini awalnya saya menggunakan 5 sendok makan air terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk adonan cukup hingga merata saja tanpa ditekan terlalu kuat. Lalu hingga sampai akhir total penggunaan air yang saya gunakan adalah 25 sendok makan. Pokoknya disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing saja. Cukup dengan takaran sendok secara bertahap sambil memastikan tekstur adonannya. Jika dirasa teksturnya sudah merata seperti ini, tidak perlu sampai kalis elastis. Kemudian tutupi dengan serbet bersih dan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit di suhu ruang. Nah, setelah 30 menit berlalu, kita buka serbetnya dan terlihatkan tekstur adonannya menjadi lebih lembut dari sebelumnya dan mulur meskipun tanpa menggunakan mixer dan tanpa capek menguleni dengan tangan sama sekali. Selanjutnya bagi-bagi adonan sesuai selera. Di video ini saya takar sekitar berat bersihnya 7 gram atau kurang lebihnya seukuran dengan cilok atau pentol bakso yang kecil-kecil itu ya teman-teman. Di video ini kurang lebih total akhirnya menjadi 75 buah pastel mini seukuran yang saya buat. Nah, ini sudah jadi dan siap untuk kita beri isian. Kemudian ambil satu buah adonan yang telah ditakar sebelumnya. Pipihkan adonan dengan menggunakan rolling pin. Untuk tebal tipisnya kurang lebih seperti ini. Kemudian beri isian abon secukupnya. Lalu cubit-cubit di area pinggiran adonan hingga terkunci seperti ini. Setelah itu lipat cubit hingga ke ujung.
Nah, ini sudah jadi. Gimana teman-teman? Cantik banget bukan? Honestly, saya kurang mantep begitu ya kalau menggunakan cetakan pastel. Sebab ketika selesai digoreng, teksturnya menjadi agak kurang jelas. Tapi entahlah, apa karena memang hasil cetakannya seperti itu, atau sayanya saja yang selalu gagal menggunakan cetakan pastelnya. Kalau dengan teknik cubit lipat seperti di video ini, meskipun setelah digoreng, tekstur lipatannya tetap cantik dan lebih jelas. Ini menurut pengalaman saya secara pribadi dan dari sudut pandang saya, begitu ya. Ya, meskipun teknik cubit lipat secara manual seperti ini agak memakan waktu lebih lama daripada menggunakan cetakan. Tapi kembali lagi, disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Yang terpenting, jangan lupa tutupi adonan yang belum dicetak dengan menggunakan serbet bersih agar teksturnya tidak cepat keringnya teman-teman. Lakukan hingga semua adonan selesai dibentuk. Wah, ini bentuknya imut dan menggemaskan sekali ya. Tuh kan, teksturnya ketika di zoom kelihatan lembut banget dan mudah untuk dibentuk meskipun tanpa mixer dan tanpa menguleni sampai lama. Ini sudah siap untuk digoreng, so tanpa berlama-lama, yuk kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. For the next step, panaskan minyak goreng. Jika minyak sudah benar-benar panas, goreng adonan pastel dengan menggunakan tekanan api kompor cenderung kecil. Pastikan sebelum pastel dimasukkan ke dalam penggorengan, minyaknya harus benar-benar dalam kondisi sudah panas ya. Ini akan membuat tekstur pastel menjadi crunchy dan tidak mudah melempem dalam waktu lama. Jika adonan pastel sudah mengapung, balik adonan pastelnya. Dan apabila sudah berubah menjadi kuning kecoklatan atau golden brown seperti ini, maka tandanya pastel abon sudah matang dan siap untuk ditiriskan. Lakukan secara berulang hingga semua adonan pastel mini isi abon ini telah selesai digoreng dan siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Cara membuatnya sangat mudah bukan? Tanpa menggunakan oven dan mixer, tanpa menggunakan telur, dan hanya menggunakan takaran sendok saja, sudah dapat menghasilkan sajian istimewa yang imut dan renyah ini. Voila! Pastel mini isi abon sudah siap untuk disajikan nih. Sengaja saya taruh di loyang pipih seperti ini agar suhu panasnya cepat hilang dan siap untuk dimasukkan ke dalam toples. Jangan memasukkan pastel-pastel imut dan menggemaskan ini ke dalam toples dengan kondisi masih panas ya, sebab nantinya akan rawan melempem. Wah, ketika dipatahkan seperti ini, kelihatan banget kan ini renyah banget. Hasil patahannya menjadi beberapa bagian padahal tanpa menggunakan telur sama sekali. Yuk kita coba sekali lagi. Dan wah, pastel lainnya pun juga sama crunchy-nya. Berarti memang adonannya benar-benar merata dan pas ya. Bismillah. Dari segi rasanya pun seriusan segurih dan serenyah itu loh teman-teman. Terbuktikan meskipun tanpa menggunakan oven juga tetap bisa crunchy dan gak berminyak sama sekali. Ini mantap dan terbaik. Yuk teman-teman segera dicoba resepnya. Selain sangat cocok untuk dijadikan menu jajanan di hari raya, ini juga cocok banget untuk dijadikan camilan anak kos yang super ekonomis serta dapat dijadikan untuk ide jualan makanan ringan loh. Tinggal ditaruh ke dalam wadah plastik, siap jual deh. Oke teman-teman, saya rasa cukup segini dulu untuk kupas tuntas resep kali ini. Happy trying at home.